Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankanlah, saya di sini akan menyampaikan pembelajaran manajemen pendidikan Islam. Namun sebelumnya, perkenan untuk kami memperkenalkan diri. Nama saya Jatun dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Banjarnegara. Di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Sebelum itu, saya sampaikan yang pertama adalah pendekatan-pendekatan manajemen. Jadi fungsi manajemen pendidikan Islam artinya kita bicara pendidikan itu tidak lepas daripada yang disebut dengan lembaga atau institusi, baik pendidikan formal, non-formal, ataupun informal, yang satu dengan yang lain saling terkait dan melengkapi masalah kepemimpinan. Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan atau teorinya, yaitu yang pertama adalah pendekatan secara perilaku, yang kedua adalah pendekatan secara sifat, dan yang ketiga adalah pendekatan secara situasi. Nah, apa saja sih bidang garapan manajemen itu? Mari kita bahas bersama. Bidang garapan manajemen pendidikan Islam. Ini manajemen pendidikan Islam merupakan manajemen kelembagaan Islam yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam berkaitan erat dengan penerapan hasil berpikir secara rasional untuk mengorganisasikan kegiatan yang menunjang pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan pembelajaran itu perlu direncanakan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, yang akan kita bahas tadi dari awal saya sampaikan bahwa fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara efektif dan secara efisien. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi dari 5 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan atau harus di planning. Yang kedua adalah pengorganisasian, dan yang ketiga itu adalah pemberian motivasi, yang keempat pengawasan, dan yang kelima adalah penilaian. Mari kita bersama-sama bahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yaitu merencanakan pada dasarnya merupakan proses penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi itu. Dan yang ketiga yaitu pemberian motivasi. Pemberian motivasi
gunanya adalah untuk menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Dan yang selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Dan yang selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian kinerja atau penilaian kerja itu adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana kerja seorang karyawan melakukan sebuah pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Namun, dalam manajemen pendidikan Islam itu sendiri, pastinya ada permasalahan atau problematika manajemen pendidikan Islam itu. Nah, di sini saya sampaikan bahwa dasar pendidikan Islam diidentikan dengan dasar Islam. Secara sederhana saja dapat diformulasikan bahwa karena komitmen yang mendasar pada manusia, alam, dan kehidupan. Problematika hari ini adalah belum terbiasanya dunia pendidikan. Di negara kita mengarah pada dunia pembebasan. Apalagi bila kita memandang lebih jauh, Islam telah mendengungkan konsep pembebas. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat menurut Ali Abdul Wahid. 4 kebebasan yang mendasar dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah al-hurriyah al-madaniyah atau kebebasan berbudaya. Di sini manusia diberikan kebebasan untuk melaksanakan berbagai interaksi. Yang kedua adalah al-hurriyah ad-diniyah atau kebebasan beragama. Artinya, jelas kebebasan dalam menentukan agama yang diyakininya, menjunjung tinggi terhadap toleransi. Yang ketiga adalah al-hurriyah al-tahfir wa at-tanbir, kebebasan berpikir dan berpendapat. Di sini semua manusia mempunyai hak untuk mengemukakan sebuah pendapat. Akan tetapi pendapat tersebut cara penyampaiannya harus dengan pakai norma-norma musyawarah. Yang keempat itu kebebasan berpolitik. Di sini manusia sebagai kedaulatan tertinggi. Terbukti di Indonesia 5 tahun sekali mengadakan yang namanya pesta demokrasi. Itulah dari beberapa pendapat-pendapat yang menurut Ali Abdul Wahid. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.